Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya, saudara baik-baik, penuh semangat, dan terus berpengharapan kepada Tuhan ya. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat mengubah, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup kita dan melakukan segala yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur Tuhan kepadamu di pagi hari yang indah ini. Kami percaya hari-hari kami ada di dalam kuasa kasih Tuhan. Tolong dan berkatilah kami Tuhan, sehingga kami dimampukan menjalani hari hidup kami dan terus penuh semangat dan bersukacita dalam menghadapi berbagai hal yang mungkin tidak dapat kami mengerti. Tetapi kami mau terus percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengubah hidup kami menjadi tetap setia dan terus percaya kepada-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 27 Juni 2023 tertulis dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Gabe didok ibana tuau, tukma asine rohaku diho, ai dihagaleondo sun timbul haguguun. Asa tagonan ma, hu papuji-puji diriku di bagasan aka hagaleoku, asa songgop tuau haguguun ni Kristus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pengenalan dan penerimaan Paulus akan Tuhan sudah mencapai titik kesempurnaan. Sebagai manusia yang terbatas, manusia yang lemah, Paulus sungguh-sungguh menyadari bahwasanya hidupnya tak berarti, tidak berdaya tanpa Tuhan. Di dalam penglihatannya atas segala kemuliaan Allah di dalam hidupnya, sehingga tidak ada satu celah pun yang membuat Paulus berpaling dari Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, segala hal yang terjadi atas hidupnya karena Kristus, termasuklah itu penderitaan yang sangat luar biasa, itu membuat dia semakin melekat dan mencintai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Apakah sungguh-sungguh pergumulan, kesusahan, rasa sakit membuat kita semakin mencintai Tuhan? Atau sebaliknya, jangan-jangan kita semakin jauh dari Tuhan. Kita menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada. Hari ini kita belajar di dalam kehidupan Paulus, di dalam berbagai penderitaan, di dalam berbagai kelemahan. Tidak ada satupun kekuatan yang melebihi kekuatan apapun di dunia ini, selain kekuatan yang datang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 12 ayat 4 dikatakan, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus
dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ini mau menceritakan tentang dirinya sendiri. Paulus diangkat ke surga, mendengar, melihat, dan menerima apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dengan ini semua, Paulus sungguh menyadari bahwasanya dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 5 di pasal 12 ini dikatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Tidak ada satupun kekuatan, tidak ada kekayaan apapun yang dimiliki oleh Paulus untuk dapat dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, yang dia lihat, membuat dia sungguh-sungguh mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Sanggupkah kita mengendalikannya? Sanggupkah kita menolak atas setiap kehendaknya? Hari ini kita mari merenungkan bahwasanya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang berkenan atas hidup kita sehingga kita dimampukan untuk bertahan. Tuhanlah yang berkenan atas hidup kita sehingga kita boleh menikmati segala berkat yang diberikan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini pun Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai pergumulan, percayalah, di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan sehingga kita dapat mengatasinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan bagi kita sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwasanya kita harus hidup di dalam kerendahan hati, di dalam kerendahan yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Kasih karunia-Nya lah yang memampukan kita untuk melewati banyak hal. Oleh karena itu jika dikatakan bermegahlah atas kelemahanmu, berarti di dalam berbagai-bagai persoalan kita tidak boleh goyah. Kita tidak boleh jatuh. Tetapi sebaliknya, tetaplah kuat, tetap tegar, berjalan maju di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena disitulah ada kekuatan Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi percayalah, ketika kita mau berserah dan terus berjalan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memudahkan segalanya. Jika kita terus berserah dan benar-benar berpasrah atas seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan. Kiranya kita dimampukan, Tuhan menolong kita dan memberkati senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam firman-Mu kami diberikan kekuatan. Ya Tuhan, biarlah kami tidak menjadi apa-apa karena diri kami, tetapi kami berharga dan mampu melewati segalanya hanya di dalam kasih-Mu. Tolonglah kami Tuhan, lindungi dan berkatilah senantiasa, agar kami kuat dan tetap teguh. Jika pergumulan, jika penderitaan, sakit penyakit datang atas hidup kami, tidak membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami semakin kuat dan teguh percaya kepadamu, karena kami percaya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang penuh kasih atas hidup kami. Tidak ada satupun di dalam kehidupan kami yang terluput dari perhatian-Mu. Karena itu Tuhan, kami meletakkan seluruh harapan dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.